Kemudian sekarang kita bahas yang ketiga nih, jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ini sama sebenarnya usaha juga. Jadi kalau ini usaha ya teman-teman, bukan pekerjaan bebas nih. Jadi ada istilah yang dikenal dengan nama OPPT, orang pribadi pengusaha tertentu. Siapa itu OPPT? OPPT adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer. Nah, yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Berarti kalau dia cuma punya satu toko, dia OPPT bukan Bu? Iya, dia udah masuk OPPT. Yang penting ada tempat usaha, gitu ya. Nah, yang dimaksud pedagang pengecer adalah orang yang ini, penjualan baik grosir maupun eceran. Contohnya siapa? Coba yang menyerahkan jasa dan ada tempatnya. Nah, ada yang bisa ngasih contoh? Siapa kira-kira? Ayo, siapa yang bisa bikin? Jual pulsa, Bu, counter. Pulsa. Fotokopi. Iya nggak sih? Pulsa bukan jasa. Potong rambut, Bu. Potong rambut, Bu. Potong rambut bisa, ya betul, potong rambut. Nah, ada lagi yang lain? Siapa lagi yang menyerahkan jasa tapi ada tempat usahanya? Banyak loh teman-teman. Kalau notaris gimana? Penjahit gitu, Bu. Laundry, Bu. Laundry. Laundry bisa. Jasa advokat. Ya notaris, Bu. Advokat, nah enggak. Advokat, enggak ya, Bu? notaris enggak. Dia pekerjaan bebas. Kan tadi. Oh iya. Spa, Bu. Iya, Bu. Spa, Bu. Kalau penjahit gitu masuk, Bu. Salon bisa. Apa, Mas? Penjahit. Layanan spa. Penjahit bisa. Ya, penjahit bisa. Penjahit nggak ada di pekerjaan bebas ya. Nah, ingat. Kalau orang ngasih usaha dan ada list di pekerjaan bebas, kayak tadi notaris, ya, konsultan, arsitek, maka dia nggak termasuk. Tapi arsitek masuk, kayak kemarin yang saya ceritain, arsitek dia masuk pekerjaan bebas, tapi kalau desainer ada tempat usahanya, maka dia masuk usaha OPPT ini, bisa jadi gitu. Gitu ya, yang penting ada tempat usahanya. Penjahit boleh, laundry bisa juga, apalagi desainer bisa. Jadi banyak ya teman-teman, jadi ini adalah untuk yang ada tempat usahanya. Nah, ini mirip-mirip ya teman-teman sama PP23 tadi ya, jadi meliputi tempat tinggal, jadi kalau OP, dia punya tempat usaha, kalau tempat usahanya itu di rumah dia sendiri, maka dia cukup bikin satu NPWP aja. Tapi kalau misalnya saya tinggal di Tangerang Selatan misalnya gitu, terus saya punya cabang, saya punya tempat usahanya itu yang berbeda dengan tempat tinggal saya, maka saya harus bikin NPWP lagi di tempat itu, NPWP cabang ya. Meskipun masih di dalam lingkup satu satu daerah gitu. Tapi tetap saya harus bikin 2 NPWP, jadi ada namanya NPWP cabang. Ada satu hal yang harus teman-teman pahami ya, jadi peraturan mengenai OPPT itu lebih dahulu keluar dibanding PP23. Ya teman-teman. Jadi aturan mengenai OPPT ini duluan keluarnya dibanding PP23 atau PP46. Makanya ini dulu sebenarnya salah satu latar belakang dikeluarkan aturan mengenai OPPT ini adalah tadi sama untuk biar simple gitu, untuk menggampangkan. Nah, ada persentase 0,75%. Ini harus teman-teman pahami, ini bukan norma untuk menghitung penghasilan neto dan juga bukan persentase untuk menghitung PPh terutang. Jadi ini lain lagi. 0,75% ini adalah untuk menghitung angsuran PPh pasal 25. Itu. Jadi gini teman-teman, sebenarnya untuk OP yang bukan OP karyawan, dia kan sebenarnya ada kewajiban angsuran PPh pasal 25 ya. Nah, angsuran PPh pasal 25 ini, cara ngitungnya itu agak ribet teman-teman. Nah, nanti di pertemuan menjelang akhir-akhir nanti kita akan sampai ke cara menghitung angsuran PPh 25. Nah, jadi cara hitung angsuran 25 itu agak ribet gitu ya, agak ribet. Nah, makanya pemerintah kemudian berinisiatif, DJP berinisiatif untuk membuat aturan supaya kalau orang punya usaha yang ada di beberapa tempat gitu, misalnya saya kayak kebab Turki, Bab Raffi, itu kan ada puluhan, ada berapa, ada ratusan mungkin ya di Jakarta aja gitu misalnya kan, atau yang Hisana Chicken gitu, atau apalagi ya, yang punyanya Ruben tuh, Geprek Bensu gitu ya, karena kan dia punya mungkin belasan bahkan puluhan gitu ya.
Kalau semuanya nanti dihitungnya pakai angsuran yang biasa, mungkin akan susah bagi dia gitu. Nah, supaya gampang, makanya di pemerintah ngasih aturan ini. Ya udah, kamu hitung aja 0,75% dari peredaran bruto per bulan per masing-masing tempat usaha. Jadi tiap-tiap cabang itu setor sendiri-sendiri angsuran PPh pasal 25-nya. Gitu.